Selamat malam semuanya. Aku Dini. Anggap aja di sini aku mau ngobrol-ngobrol sama kalian, mau ngedongengin cerita sebelum tidur untuk kalian. Karena kalau sebelum tidur itu kan enaknya dengerin sesuatu dulu, ya kan? Entah itu dengerin dongeng, dengerin cerita, dengerin lagu, dengerin curhatan temen, curhatan gebetan, keluh kesah mantan, dengerin murotal, apapun itu deh. By the way, aku ini seorang pelajar. Aku seorang mahasiswi tingkat 3 di salah satu kampus swasta di Bandung. Aku pernah mengalami berbagai pengalaman kehidupan dalam menempuh pendidikan. Mungkin kalian juga sih punya pengalaman masing-masing ya. Coba ceritain. Kalian boleh ceritain ke aku pengalaman apa yang kamu temuin. Mau itu yang buruk, mau itu pun yang bikin semangat, boleh banget. Mungkin nanti aku bakalan ngasih sedikit motivasi ke kalian, para pelajar yang lagi di fase capek-capeknya. Kalau sekolah dasar itu sih menurutku masih datar-datar aja, karena emang masih anak-anak juga kan ya. Tapi pas aku kelas 4, papaku meninggal. Itu sih menurut aku buruk banget. Aku lagi di fase terburuk banget. Dan besoknya tuh aku mau ujian gitu. Itu aja sih kalau sekolah dasar. Pas SMP juga masih biasa-biasa aja. Cuma bedanya tuh aku di sana udah masa pubertas gitu. Jadi SMP tuh aku lagi masa-masanya kenal sama yang namanya cinta-cintaan, cinta monyet kayak gitu. Aku sih nggak serius kalau dalam belajar ataupun menempuh pendidikannya. Masuk SMA pun kayaknya masih biasa-biasa aja. Cuma bedanya tuh saingan belajar kita tuh makin ketat dan makin banyak gitu. Tapi ingat, jadikan itu sebuah motivasi. Sekedar mengingatkan aja ke kalian kalau belajar itu harus benar-benar atau sungguh-sungguh gitu. Tapi di sini tuh ada poin yang penting banget dibandingkan belajar, yaitu berdoa. Jangan lupa berdoa, karena mau sepintar apapun kita, mau secerdas apapun kita, kalau kita nggak berdoa, kita sih nggak akan tahu ke depannya kayak gimana. Jadi dalam proses belajar itu nggak ada kata siapa yang pintar dan siapa yang tidak pintar. Jadi perihal cepat atau lambatnya kita memahami apa yang kita pelajari itu balik lagi sih ke pribadi masing-masing, karena memang kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin kalian pernah ngerasain banyak kesulitan dalam belajar, atau emang kalian tuh lagi ada masalah yang ngebuat atau ngehambat pikiran kita gitu. Jadi boro-boro mau belajar, pikiran kita aja lagi ruwet banget gitu. Nah, kesulitan dan masalah itu terkadang membuat seseorang itu ingin menyerah atau putus asa. Kalian pernah gak sih ngerasain kalau waktu deket-deket ujian tuh stres banget dan ujung-ujungnya tuh pasrah aja lalu tidur gitu? Kalian yang lagi pengen menyerah, bangkit yuk. Aku juga pernah beberapa kali gagal masuk perguruan tinggi. Jadi ceritanya tuh kayak gini. SNMPTN aku daftar ke 2 perguruan tinggi negeri. Aku gagal. Lalu aku daftar SBM. Ke negeri lagi aku gagal lagi. Dan satu-satunya harapan aku, bukan harapan sih, cita-citaku dari dulu banget, aku pengen masuk STAN. Aku nyoba, aku diantar mama. Pas tes aku diantar mama ke Cimahi. Terus aku tes di sana. Kan di sana tuh sistemnya kayak gini, kalau kita tuh tes di dalam kelas, orang tua kita tuh ngeliatin layar gitu di luar dan mereka tuh tahu kalau kita tuh lulus atau enggak gitu. Jadi mereka tuh lebih tahu kalau kita lulus atau enggak gitu. Aku gagal. Kurang poin sedikit waktu itu. Di sana rasanya aku terpuruk banget.
Aku sampai nggak mau makan 3 hari, nggak mau ngapa-ngapain, pokoknya aku sedih banget gitu. Kok aku nggak lulus ke sana ke sini gitu, aku harus gimana gitu, aku bingung. Nah tapi orang tua aku tetap nyemangatin aku gitu. Aku nyoba lagi nih, yang terakhir kalinya aku nyoba, oh iya, aku juga pernah nyoba ke politeknik negeri gitu yang ada di Bandung, dan aku gagal juga. Terus yang terakhir tuh aku ikut ujian mandiri ke, ya ada satu kampus negeri di Bandung juga, dan ternyata aku gagal lagi. Di sana aku benar-benar pengen menyerah gitu, putus asa aja gitu, gak mau makan, gak mau ngapa-ngapain lah, pokoknya aku benar-benar terpuruk banget waktu itu. Tapi aku tuh lebih kemikirin kayak gini, aku udah ngecewain orang tua aku gitu. Udah 3 hari mungkin aku menyendiri gitu. Tiba-tiba ya orang tua aku pengen aku ngobrol gitu. Dia tuh ngomong kayak gini. Tapi sedih sih ini ya kalau diingat-ingat lagi. Katanya gini, mama tuh nggak kecewa gitu sama kamu. Justru mama tuh bangga gitu sama aku. Pernah melewati kegagalan berkali-kali, cuma aku tuh terus coba gitu. Mama aku tuh katanya bangga kalau aku kayak gitu. Ya aku nangis loh. Ya sih katanya kayak gitu, tapi aku tahu di hati kecil dia tuh pasti ada sedikit kekecewaan gitu, karena aku tuh nggak masuk tuh, aku tuh gagal terus gitu. Jadi mama aku tuh bilang kayak gitu, dia tuh nggak kecewa malah bangga sama aku. Katanya nggak boleh terpuruk kayak gitu, mungkin itu tuh jalan terbaik buat kita gitu. Allah itu nggak ngizinin kita di sana karena itu bukan lingkungan yang baik buat kita, mungkin kayak gitu ya positive thinkingnya. Nah dari sana aku mulai coba bangkit lagi. Dulu tuh aku suka ngumpulin brosur-brosur gitu buat ke perguruan tinggi. Aku nyoba daftar ke satu kampus yang aku sekarang gitu. Nah aku ke Bandung daftar, tiba-tiba udah berkas dimasukin, ada SMS ke aku, katanya aku harus balik lagi ke kampus itu. Dan tiba-tiba ada salah satu dosen di sana nawarin ke aku beasiswa full sampai lulus. Cuma itu tuh bukan beasiswa dari pemerintah, aku full dibiayain oleh dosen tersebut. Ya karena aku juga emang dari keluarga biasa-biasa aja sih, kayak cukup aja gitu kalau buat makan sehari-hari. Jadi aku tuh mikir lagi, iya ya kalau aku dapat beasiswa kayak gini, aku setidaknya bakal ngeringanin beban orang tua aku gitu. Jadi aku tinggal mikirin kosan aku sama biaya makan sehari-hari aku gitu. Di sana aku bersyukur banget sih ditemuin sama teman-teman yang lingkungannya tuh baik banget gitu, dosen-dosennya juga baik banget gitu, terus orang-orang di kosan juga baik. Emang gimana ya, Allah itu gak pernah salah nempatin kita di mana, dan kita juga pasti bakal tahu arti dari kegagalan itu sendiri, asal kita gak salah ngambil hikmahnya gitu. Ya buat kamu yang lagi capek gitu, kamu boleh capek, kamu boleh istirahat, cuma seudah itu kamu harus bangkit lagi. Masa depan kamu itu masih panjang banget, kita nggak tahu di depan kita bakal nemuin sesuatu yang indah gitu. Ya aku juga nggak nyangka banget gitu ya. Aku sih lebih ke kayak bahagia aja gitu. Sekarang ya lancar-lancar aja, alhamdulillah. Intinya gitu sih. Sedikit kata dari aku buat kalian yang masih pelajar gitu ya. Kalau menyerah itu bukanlah pilihan yang tepat ketika dalam proses itu menemukan banyak kesulitan.
Ada beberapa hal mungkin yang bisa dilakukan ketika rasa putus itu menerpa kita. Banyak banget hal-hal positif lainnya yang bisa kita lakuin. Nah, Tuhan itu gak akan pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita. Dan Tuhan itu selalu ada kapanpun kamu membutuhkannya. Intinya, kita harus sabar dan ikhlas menjalani proses tersebut. Gagal boleh, capek boleh, yang penting kita enggak menyerah. Kita harus bangkit lagi. Pikirkan yang baik-baik, pikirkan masa depan kita. Buat kamu, semangat ya. Dari aku. Kita berjuang bareng-bareng.